Keriduan. Nah, sampai dulu. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya? Terus ke bawahnya? Itu lebih baik ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi persyaratan masjid apa? Di situ. Apa tak? Di tanah dulu. Kalau dia nggak takwa, nyemplung ke neraka. Itu cek Allah kan gitu. Allahu Akbar. Itu cek Allah. Kan itu sebab takwa, jadi dia mau beribadah. Nah, takwa dulu. Nah, ke belakangnya kalau makanya nggak boleh banyak masjid di satu RW itu harus satu aja. Jadi pada berantem lihat 18-nya. Jadi 18 tuh orang-orang yang munafik. Nah ini, nih lihat nih di 107-nya lihat. Orang-orang munafik nih lihat itu. Nggak mau masuk. Saya pengen baca baru datang. Sama Pio. Bu Kriswan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Datang sampai dulu. Masjid berantem nggak? Karena ustadznya A beda, ustadz ini beda. Jadi berantem nggak? Kalau cemenang kalau ke masjid jadi pasiama minulah doraka kabeh gitu. Ayeuna pan kalau masjid kesina eueuh Berbangga-bangga ya kan? aja. Jadi berantem nggak? Ah iya mah cepet sholatna imam tuh. Ah iya mah ustadzna anu. Akhirnya berantem tuh. Karena dua masjid itu pasti beda imamnya. Pasti jadi pasea. Hayang imam iya, hayang imam itu. Makanya minimal satu kelurahan teh hiji masjid gedenya entong ngal RT masjid untungnya. Bu, maaf, saya kan tinggal di sini udah lama. Nah, biasanya kalau terawih atau sholat id itu kan pasti kita di lapangan ya, kalau sholat id ya. Ini enggak, di rumah masing-masing cewek sama cewek gitu. Nah, Itu ajaran dari mana ya? Itu mah budaya. Budaya itu bukan memang ada tetangga aku juga Di sana juga sama ada. Jadi masjidnya masing-masing gitu. yang perempuan di rumah ibu Kan tadi ini orang-orang munafik itu menimbulkan bencana untuk memecah belah. Ya. Itu kan gitu memecah belah. Karena satu ustadinya punya jamaah masing-masing. Makanya nggak boleh kembali ke ustad, harus kembali ke Quran. Kalau kembali ke ustadznya masing-masing para sehat. Karena ustadz pasti jarang bersatu. Gitu. Pernah diajukan waktu itu maksudnya untuk sholat id lah ya. Iya, kan masing-masing kan? Sholat id kan udah kita ada di lapangan. Oh nggak bisa karena ini mah udah dari dulu kayak gini. Susah. Udah nggak ada di sininya juga. Akhirnya bersatu nggak? Ini mah loba-loba keropakna, nu ieu mah seeutik keropakna, ieu mah beda deh keropakna kan gitu. Memecah belah kan ada di sini. Iya. Terus kalau kurban juga, oh kesini aja Nah, gitu. gitu. Iya. Makanya tadi memecah belah, maka cekalon tong memecah belah, cekalon teh. Enggak ada ayatnya, memecah belah. Gitu. Tapi enggak, kalau DKM mah biasanya satu RW cuma satu kan, DKM-nya nggak banyak kan, DKM tetap satu. Cuma Satu masjid, satu DKM. Iya, terkadang kan masjidnya misalkan kayak dari ininya musola yang kecil-kecil, tapi kehidupnya mah ke masjid tuh, anu gede ya, yang ada DKM. Jadi harus bersatu itu, sahabat harus bersatu. Makanya si kas masjid itu harus nol, nggak boleh dikumpulin, nggak boleh bersatu. Karena kan tuh jadi masjidnya yang sejahtera tuh masjidnya, bukan orangnya gitu. Zaman dulu mah Nabi mah paling ngumpul. Jadi kapilah-kapilah mana yang susah. Makanya sekarang berkorban, coba kalau orang korban jadi kalau lomba daging. Jadi udah nggak teratur sekarang itu Anu dunia. loba daging teh dengan darah tinggi. Lubang lobanya depan kapal yang loba darah tinggi. Jadi ya cuman ini susah. Gimana caranya ini susah, udah tradisinya nggak mau bersatu. Makanya terjadi perpecahan antara ustadz, antar jamaah, kembalinya ke Allah. Coba 459.
Terus kembalinya ke sini. Kalau kembali ke ustadznya pasti ada. Biasanya kalau orang tuanya ajengan, anaknya udah langsung jadi ajengan. Emang diwariskan. Ya makanya. Ilmunya kan beda. Tapi enggak tuh Arifin Ilham anaknya enggak kan? Yang kemarin tuh yang Arifin Ilham yang enggak. Itu mah enggak. Kita mau warisan harta unggulnya. Nyaah eta. Enggak, yang satu yang meninggal satu. Yang menikah lagi kan dia cerai. Nikah punya anak satu, cerai juga sama orang punya anak satu kan yang keduanya itu. 45. Surat 4 ayat 59. Nih, kembali ke siapa nih? Kalau tadi perpecahan, kembalinya ka saha? Entong nanya deh ka saha nanya ka Allah, kumaha carana sok? 59. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taat Allah, Taat Rasul. taat Rasul. Taat Allah berarti taat Quran enggak? Taat Rasul berarti taat Quran enggak? Rasul sama Allah tuh ya Allah, ya Quran, ya Rasul. Dia sama tuh. Terus Dan ulil amri. ulul amri itu yang memegang Quran, bukan ulul amri yang memegang selain Quran ya. Terus Di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. kembali kemana? Al-Quran. Namun terjadi perbedaan pendapat antara umat atau ustadzna balikin ke saha? Ka Allah, ka Quran, cek Allah oge. Karena Quran itu adalah apa namanya? Bukan. Dia adalah hakim yang seadil-adilnya. Hakim seadil-adilnya terus Dan Rasul Dan atau sunnahnya. Heeh. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kembali kemana? Takna membalik ke ustaz. Napa sih pasea? Cek ieu sak ieu, cek ieu sak ieu. Cek Allah tetong balik kadinya balik ka Allah yang Maha Adil. Gitu. Jadi kita kalau misalnya ini ngikutin ngaturnya kan susah. Ya sekarang mah hablum minanas aja. Oh gitu. Hubungan manusia aja karena kita tetangga aja. Karena itu sulit untuk diberantas ya udah ikutin yang sekitar situ aja. Jangan ulang menjelang Keyakinan kita aja. Keyakinan yang biasa. untuk hablum minanas aja. Misalkan ibu nggak mau sholat di sana di rumah kan bisa, nggak mau di sana ya sholat ya silakan aja karena tarawih namanya sunat. Kalau saat ini gimana? Hah? Kalau aku mah sukanya yang di lapang sih rame. Iya. Ya. Kadang-kadang aku malah di situ di apa? Bukan. Tempat itu teh bensin. Rindu alam. Oh iya, saya mah dari dulu sukanya ke lapang karena di lapang sekali ketemu sama yang lain-lain jadi saya salaman di dia udah. Dari dulu ke lapang. Waktu saya tinggal di Jakarta juga pasti kalau pulang ke sini pulangnya di lapang gitu karena rame di lapang. Lebih mungkin Satu di ketemu rumah orang banyak. kecil, di masjid pas sedap-sedap jadi engap. Anehnya di situ. Jadi kalau kesiangan sedikit aja, udah gue nggak kebagian. Jadi kamu ini setengah 6. Jadi ada berapa rumah? Iya. Aneh kan? Biasanya di satu di madrasah, jadi rame-rame. Jadi gue berangkat jam 4 subuh orang mah. Hari lebaran. Kebagian tempat. Sama ya di rumah-rumah juga ya. Sama. Imamnya beda lagi, cewek-cewek Jadi gitu. pas kita dengar kok hidup lain lagi jadi beda lagi. Tradisi itu mah udah budaya dari turun temurun itu mah. Iya. Mudah-mudahan Iya. sana. Buku suka ke di mana, Bu? Di lapangan mana sekarang? Masih nih. Di sana. Di sana sekarang bukalah insya Allah. Kalau saya di situ. Kalau saya gini, kalau saya sholat taraweh, saya lebih kan abis makan tuh. Jadi kalau sholat tuh perut juga sakit. Jadi saya lebih rileksnya nanti pas mau tidur gitu ya. Baru saya sholat taraweh di rumah. Lebih enak, lebih nyaman. Kan itu kalau di sholat apa sih bunyinya? Pernah nggak syarat rukun sholat tuh sih? Tumanina. Ada tumanina tuh sholatnya. Itu mah. Kumaha? Hari cepat kan? Kan tumanina dan tartil. Ini baru kita alhamdulillah Allahu Akbar. Kan tumanina. Gitu dari Tah, sholat itu kan gitu, ada saya masuk aja engkang. Kan warag. Bu, silakan aja serutan coba. Nah aja lagi.
Kalau nggak ada tiang masih kecil. Ada tiang Ada soal taraweh. Sok aja taraweh lah. Jadi kalau ibu mau husu, saya rasa udah tahun ke tahun sholat di masjid itu nggak pernah husu gitu. Ya baru udah kelempatan gitu, gandeng. Saya mah ya udah saya ngambil aja yang 4 sama 3. 4 sholat itu 3 udah. 4 3 gitu ya. Saya turun sujudnya 8 gitu 8 Langsung 4 rakaat salam. 4 sama 3. Kalau di sana kan dia 11, 3. Kalau yang habis 11 rakaat, 3 witir. Jadi berapa? 13 ya? 8 sama 3 dia 2 kali. Kalau saya ngambilnya yang saya ya, gitu. Karena kan secara kalau itu kan taraweh namanya sunat. Sunat itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan nggak dosa gitu. Jadi karena kalau kita nggak sholat taraweh, puasana asa teu afdol gitunya, rasa teh gitu. Udah aja ngambil sama 4 sholatnya, puternya 3 gitu. 3 gitu. Oh, jadi lah 4 kali jadi 8. tamat Jadi 11. Kalau di sana kan dia 4 ya, 4 kan kadang-kadang ada yang 4 4 3 gitu. Ya, itu 11 ngambilnya dia 11 rakaat. Ada yang 2 3. Iya, kalau 2 3 laki 2, perempuan 1 ya. 3 ya. Silakan aja itu mah, karena itu namanya sunat. Ya. soalnya sana ditampung Bu, di bawah laki-laki, lantai atas perempuan enak Sebenarnya itu kan karena zaman siapa ya taraweh itu ya? Ada sejarahnya karena masjid udah pada sepi. Zaman cerita dulunya sepi, akhirnya dipanggilin tuh taraweh jadi untuk bersilaturahim gitu. Secara hukum wajib sunatnya mah sunat taraweh itu. Di Al-Quran ada nggak Bu? Susah ngejawab. Saya ngejawab. Nggak ada. amalan-amalan sunat. Iya amalan sunat. Ya sunat silakan aja ya. Silaturahim. Silaturahim sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kan seneng juga kan kita kan kalau abis itu ada sunatnya ya gitu. Cuman kan kalau jaraknya terlalu deket itu kan abis makan karena udah kelaparan jadi nggak bisa nahan lagi kan. Jadi Kan langsung bergerak nyata kan dikiliki jadinya. gimana orangnya. Ya, itu dipersilahkan. Kalau sunat silahkan ikuti ulil amri yang sudah berlaku. Ya itu silahkan kalau sudah berlaku. Kalau ibu mau nyaman ya di rumah, misalkan boleh di rumah juga gitu ya. Kalau ibu mau lebaran, yang penting kan sholatnya. Sahnya sih sah gitu ya. Ibu mau di lapang boleh, mau di mana boleh gitu. Ada ada pertanyaan lagi? Agamamu untuk aku agama itu ya. Nah suratnya nggak tahu aku tuh Mi. Kudunya surat nami. Coba Mami apa Arabnya? Kan Mami ini tauziah dulunya. Jadi dia hanya hafal Arabnya gitu. Jadi Arabnya yang hafal di dia. Di memori dia itu apa? Jadi saya nggak hafal kalau Arabnya doang mah. Ya. Berhubung tidak ada lagi pertanyaan. Semoga hari ini menjadi kebahagiaan buat semua. Amin. Ya. Mohon maaf lahir batin ada kata-kata penerangan yang salah. Silahkan diperbaiki. Jangan ditanyakan ke orang, tanyakan langsung ke saya. Ya. Dan yang salah pasti dari saya. Yang benar kembali ke ayat. Ya. Ibu kembali ke ayat 100% dijamin ayatnya benar. Yang salah pasti dari saya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.